Sepandai-pandainya tupai melompat, sesekali pasti jatuh juga. Friksi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan anggota Dewan Provinsi DKI perlahan membuka tabir korupsi APBD DKI Jakarta. Anggaran untuk pengadaan barang dan jasa diduga menjadi pundi untuk dibagi-bagi. Pertanyaannya, siapa bermain mata? Tahukah Anda bahwa APBD DKI Jakarta merupakan APBD terbesar di tanah air? Tahun 2012, APBD DKI Jakarta sebesar 41,3 triliun rupiah. Tahun 2013, APBD DKI Jakarta mengalami kenaikan menjadi 49,9 triliun rupiah. Dan di tahun 2014, APBD DKI Jakarta melompat menjadi 72 triliun rupiah. Dan inilah APBD DKI Jakarta untuk tahun 2015 yang telah dirapatkan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta sebesar 73 triliun rupiah. Inilah kronologis dari awal pembuatan RAPBD hingga sampai ke meja Kemendagri. Tanggal 16 Juni 2014, PLT Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama memimpin rapat dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara. Tanggal 15 sampai 17 Desember 2014 dilakukan rapat Badan Anggaran DPRD pembahasan pemberian PMP dalam RAPBD 2015. Rapat gabungan pimpinan DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah pada tanggal 19 Desember 2014. Lalu kemudian 12 Januari 2015 pidato Gubernur DKI pada paripurna tentang penyampaian rancangan peraturan daerah APBD 2015. Tanggal 14 Januari 2015 penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD 2015. Rapat Komisi DPRD tanggal 20 hingga 21 Januari 2015 dan di tanggal 26 Januari penyampaian usulan revisi kegiatan RAPBD 2015. 27 Januari 2015, pengesahan APBD 2015. Tanggal 4 Februari, DKI mengirimkan dokumen APBD 2015 ke Kemendagri. Tanggal 6 Februari, APBD 2015 dikembalikan ke Pemprov DKI untuk direvisi. Tanggal 23 Februari, Pemprov DKI kembali mengirimkan surat balasan penyempurnaan APBD ke Kemendagri. Sejumlah keganjilan ditemukan dalam APBD DKI Jakarta 2015 yang meningkat sebesar 0,24% dibanding dengan tahun sebelumnya, yaitu 72,9 triliun rupiah. Anggaran siluman dengan besaran total 12,1 triliun rupiah mulai terendus. Nominal terbesar ditemukan di Dinas Pendidikan, yaitu sebesar 8,1 triliun rupiah. Dugaan markup muncul ke permukaan kali pertama ketika Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama membeberkan dugaan penggelembungan 12,1 triliun rupiah. Salah satu realisasi kegiatan pada APBD itu yang menurutnya tidak masuk akal adalah pengadaan Uninterruptible Power Supply atau UPS senilai hampir 6 miliar rupiah per sekolah. Berikut rincian komponen pengadaan UPS. Kata tidak masuk akal wajar terlontar. Pasalnya alat catu daya yang di pasaran hanya dibanderol dengan harga 500 hingga 6 juta melambung menjadi miliaran rupiah. Berikut harga UPS berdasarkan spesifikasinya. Tidak hanya pengadaan UPS saja yang menuai polemik, beberapa kegiatan lain juga menjadi sorotan. Tidak hanya di anggaran Dinas Pendidikan saja, dugaan penyimpangan juga timbul di pagu anggaran Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Kesehatan. Ada dugaan kong kali kong antara oknum Pemprov DKI dengan oknum DPRD dalam menyusun APBD DKI. ICW merilis modus kejahatan korupsi APBD. Modus pertama adalah penipuan terhadap anggaran. Modus ini dilakukan dengan cara mengambil pos anggaran yang bukan peruntukannya. Modus kedua adalah menciptakan anggaran baru. Caranya dengan menciptakan anggaran yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan pemerintah. Modus ketiga adalah markup anggaran. Keempat, modus pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lainnya. Modus kelima, pembuatan anggaran tanpa perincian. Keenam adalah modus penghilangan pos anggaran. Dan ketujuh, modus pengalihan anggaran.
Uang rakyat hendaknya benar-benar ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saling lempar bola panas dalam kasus anggaran siluman hanya akan menghambat program daerah yang sejatinya harus segera berjalan. Saya Rika Amru undur diri, sampai jumpa.